Biarlah Engkau memuaskan setiap kami Tuhan, yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Biarlah firman-Mu yang memenuhi setiap kami Tuhan, yang akan terus membangun setiap kami Tuhan, untuk kami menjadi kuat Tuhan, yang akan memulihkan kami Tuhan, yang akan memberkati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, dan kasih-Mu sungguh nyata dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kuasa-Mu sungguh nyata dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami akan menerima setiap janji-janji-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yang mau buka hati kami Tuhan, yang mau buka pikiran kami Tuhan. Biarlah Engkau memenuhi setiap kami Tuhan tanpa kecuali Tuhan. Dan mukjizat-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga pada waktu kami pulang Tuhan, kami terus berjalan dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan dikutkan menjadi kekuatan buat setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau memakai hamba-Mu Tuhan, mengurapi dengan urapan yang daripada-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri berbicara kepada setiap kami dan hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya berkata, amin. Shalom Bapak Ibu. Gimana, sehat-sehat semuanya? Pasti sehat ya. Sobek-sobek kayak resep ya. Ya. Kita percaya Tuhan Yesus tapi tidak berubah ya. Dulu, sekarang dan sampai selamanya. Amin Bapak Ibu. Amin. Apa yang tidak berubah dari Tuhan Yesus? Kasih Tuhan tidak berubah. Ya, kemarin kita dengar kuasa Tuhan tidak berubah. Lebih enak begini kali ya. Soalnya kemarin saya agak batuk. Ya, dan sekarang kita mau lihat janji Tuhan yang tidak berubah. Ya, kita percaya bahwa janji Tuhan tidak berubah untuk setiap kita anak-anaknya. Ya, kalau berbicara suatu janji, ya, mungkin sebagai manusia sangatlah mudah kita untuk berjanji. Ya, kita sering janji-janji, ya kan? Makanya ada yang bilang janji gombal, ya, janji palsu. Ya, sebetulnya itu janji itu adalah hutang katanya. Kalau hutang harus dilunasi, dibayar. Ya, tapi banyak orang begitu mudah untuk berjanji, tetapi sangat sulit untuk menepati janjinya. Ya, jadi kalau kita lihat, kalau memang nggak bisa menepati janji, lebih baik jangan berjanji. Karena apa? Karena akan membuat orang yang diberikan janjinya atau si penerima janjinya akan merasa kecewa. Gampang sekali manusia berjanji. Misalnya pada waktu kita mau bekerja, saat kita diinterview, ya ditanya bagaimana kemampuannya. Wah, kita ceritakan semuanya. Oh, saya hebat di sini. Saya pasti akan datang tepat waktu. Ya, saya akan bekerja dengan rajin dan dengan giat-giat sekali. Ya kan? Wah, dibikinlah janji-janji itu, ya, kasih janji-janji itu. Tapi pada waktu kenyataannya, begitu dia bekerja, waduh ternyata amburadul. Ya, datangnya terlambat. Ya, seperti itu. Ya, itu kadang-kadang pada saat orang benar-benar ingin sesuatu, ya, ingin memperoleh sesuatu, dia menabur janji-janji tersebut. Ya, supaya orang melihat yang memberi janji memberikan janjinya kepada orang tersebut. Ya, mungkin kalau anak-anak sering ya kalau ulangannya jelek apa, handphonenya disita sekarang. Ya, begitu handphonenya disita nggak boleh main lagi. Waduh, benar-benar deh saya janji deh. Benar deh saya janji benar-benar akan belajar. Ya, pasti saya benar belajar deh. Saya giat. Ya mula-mula mungkin ya buka buku, nggak tahu dibaca atau enggak gitu, dibuka bukunya. Ya, terus kemudian pada waktu udah dikasih akhirnya orang tua lulu, ya udah nih dikasih lagi handphonenya. Lupa dengan janjinya. Ya, terkadang manusia sering gampang lupa, apalagi perihal jika berjanji. Jadi sangat tidak mudah untuk menepati janji, ya. Banyak orang si pemberi janji itu ingkar janji, ya. Dalam suatu perjanjian, ya, perjanjian seperti misalnya kita mau beli rumah, ada kedua belah pihak, pasti ya, ada pihak yang namanya pemberi janji dan ada juga yang penerima janji. Ya, kalau kita lagi mau beli rumah nih, ya, ke developer, ke pengembang, ya, pengembang itu memberikan janji-janjinya pasti. Oh ya, nanti rumahnya akan nyaman,
Ya, rumahnya akan dibangun dengan luas tanah berapa, dengan luas bangunan berapa, ya terus sekelilingnya nanti ada apa, fasilitasnya bagus-bagus, semuanya jalanannya enak, ya terus kemudian keamanannya 24 jam, airnya bersih, ya semua dibikin janjinya. Nanti kalau Bapak Ibu sudah bayar, ya langsung boleh nempatin, ya gitu loh. Bayar aja seberapa pun nanti nempatin, ya itu janji-janji yang diberikan oleh developer biasanya. Ya, dia kasih info materialnya dari apa, ya kemudian akan bangun seperti apa. Nah, terus kemudian si penerima janji atau pihak pembeli, ya kitanya mempunyai kewajiban untuk apa? Membayar pasti kan? Nggak mungkin kita nggak bayar, ya kita harus membayar nilai tertentu, ya. Nah itulah, jadi ada kedua belah pihak, ada pemberi janji dan penerima janji. Ya. Dan dalam suatu perjanjian tersebut pasti ada suatu ikatan kedua belah pihak. Semuanya memiliki hak dan kewajiban, ya, yang harus dijalankan. Ya, bagaimana supaya perjanjian itu berjalan dengan lancar? Ya, jika kedua belah pihak itu saling percaya, ya, dan juga apa? Menjalankan apa yang menjadi kewajibannya. Ya, akan berjalan dengan baik, dengan lancar jika kedua belah pihak, gak bisa salah satu loh ya, kedua belah pihak, kedua-duanya itu saling percaya yang pertama dan menjalankan kewajibannya. Jika salah satunya menyimpang, ya maka perjanjian tersebut tidak akan tercapai dan hanya menghasilkan kekecewaan. Nah sekarang kita melihat bagaimana dengan janji Tuhan. Ya kita buka 1 Korintus 2. 1 Korintus 2 ayat 12 sampai dengan 24. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini khususnya dalam hubungan kami dengan kamu dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Sebab kami hanya menuliskan kepada kamu apa yang dapat kamu baca dan pahamkan. Dan aku harap mudah-mudahan kamu akan memahaminya sepenuhnya. Seperti yang telah kamu pahamkan sebagiannya dari kami, yaitu bahwa pada hari Tuhan Yesus kamu akan bermegah atas kami seperti kami juga akan bermegah atas kamu. Berdasarkan keyakinan itu aku pernah merencanakan untuk mengunjungi kamu dahulu supaya kamu boleh menerima kasih karunia untuk kedua kalinya. Kemudian aku mau meneruskan perjalananku ke Makedonia, lalu dari Makedonia kembali lagi kepada kamu supaya kamu menolong aku dalam perjalananku ke Yudea. Jadi, adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri sehingga padaku serentak terdapat ya dan tidak? Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah, itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memperteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku, ia mengenal aku bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu, bukan karena kami mau memerintahkan apa yang harus kami percayai, karena kami berdiri teguh dalam imanmu, sebaliknya kami mau turut bekerja untuk sukacitamu. Ya. Jadi di sini dikatakan kalau kita melihat dari ayat 18 ya. Demi Allah yang setia, janji kami bukan serentak ya dan tidak. Mungkin di sini kalau dikatakan kalau kita melihat saat Paulus berjanji ya dengan suatu jemaat ya. Dia bilang apa? Dia berjanji bukan dengan secara duniawi ya, tetapi atas kemurnian dan ketulusan dari Tuhan. Ya, kita belajar
Janji Tuhan itu di sini dikatakan, kalau kita baca lagi dari ayat 18, demi Allah setia janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yang olehku dan oleh Silwanus dan Timotius bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Jadi hanya ada ya dalam Kristus, dalam janji Allah. Ya. Dikatakan lagi di sini, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Ya. Jadi kalau kita melihat bahwa janji Tuhan itu hanya ada ya. Hanya akan ada ya, berarti jawabannya. Ya, Tuhan berjanji untuk kesembuhan saya, Tuhan bilang pasti ya. Tuhan berjanji untuk kita hidup dalam kelimpahan, Tuhan berkata pasti ya. Ya, karena di dalam Tuhan semuanya itu pasti ya. Ya, janjinya itu pasti digenapi dalam setiap kehidupan kita. Janji yang dalam firman Tuhan dalam Alkitab, ya itu pasti akan digenapi. Ya, karena di dalam Tuhan itu di sini katakan hanya ada ya. Dan bahkan di ayat ke-22 memperkatakan tanda miliknya atas kita dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan. Ya, jaminan apa? Dari semua yang telah disediakan untuk kita. Ya, luar biasa nih. Ya, Tuhan kita nih. Ya. Dia sudah pasti adalah ya dan dia memberikan satu jaminan. Ya. Jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Apa yang Tuhan sediakan untuk kita? Dari awal penciptaan Tuhan sudah menciptakan semuanya sungguh amat baik buat setiap manusia. Pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, ya kan, Tuhan juga datang dengan kasih-Nya. Supaya kita bisa apa? Bisa tetap menerima janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita melihat bahwa Paulus begitu percaya akan janji Allah, pasti ditepati. Kalau kita melihat di ayat sebelumnya, di ayat 9, kita lihat bentar, 2 Korintus 9. Ya, dikatakan bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Ya, jadi dalam setiap pelayanan Paulus, apapun yang dialami oleh si Paulus, ya dia begitu percaya akan janji Tuhan. Ya, dia berkata, saya nggak akan percaya kepada kepercayaannya saya karena saya tahu pada diri saya sendiri, karena saya mampu. Bukan, ya kan? Tetapi yang saya alami, mungkin hal-hal yang buruk yang dialami oleh Paulus, ya di penjara, ya didera, ya, tetapi dia begitu percaya bahwa itu adalah dari Tuhan semuanya. Ya, dia percaya akan ada suatu janji Tuhan yang akan dia terima. Karena dia begitu percaya kepada Tuhan. Ya, jika kita mulai kembali ke dalam perjanjian, ya, jika perjanjian dilakukan, misalnya kita mau beli rumah tadi, ada kedua belah pihak yang harus saling percaya dan melakukan kewajibannya. Ya, ibarat Bapak Ibu tadi mau beli rumah ya. Kira-kira sebelum Bapak Ibu bayar atau tanda tangan perjanjian, Bapak Ibu mesti lihat apa dulu? Ya kan? Fisiknya kan paling rumah contoh. Bahkan fisiknya ada tanah yang kosong. Hanya tanah kosong, gak ada apa-apa gitu yang kita lihat. Ya. Tapi bagaimana kita bisa mau ngambil rumah di developer itu misalnya contohnya. Ya. Apa yang kita harus lihat? Kita harus percaya kan pada pengembang itu. Percaya bahwa dia akan bangun sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan kepada kita. Percaya bangunnya akan dibangun. Bisa jadi belum tentu dibangun loh. Ya, bisa jadi belum tentu dibangun. Banyak kok sekarang ya yang mangkrak. Ya, kejadian saya juga begitu. Ada juga saya beli satu apartemen mangkrak. Ya, sampai sidang. Ya, nggak tercapai perjanjian itu, nggak tercapai apa yang dijanjikan itu. Ya, jadi kita harus percaya. Ya, bagaimana kita bisa percaya sama developernya? Bisa yakin, ya. Kita harus melihat bentuk nyata. Betul Bapak Ibu? Kita harus melihat bentuk nyata. Kita melihat misalnya contoh pengembang A.
Oh, saya juga bangun nih waktu dulu di sini nih, di daerah Bintaro. Ini jadi nih bagus. Ya. Terus kita lihat lagi, oh ya benar waktu itu yang dijanjikan ya benar dibangun nih. Ada fasilitasnya, kolam renang misalnya kan. Ada CCTV, ada satpamnya benar-benar dijaga, keamanan benar-benar dijaga. Oh ya benar nih, spesifikasi bangunnya benar sesuai. Ya kan sama kalau kita mau beli online saat ini. Apa yang kita lihat di online? Kita percaya nggak? Bisa aja kan kita ditipu kan? Ya, istri gue pernah ditipu tuh waktu itu beli Ovomaltine kita murah-murah transfer. Ya kan ternyata bokok-bokok Ovomaltine-nya keluar ya kan. Seperti itu. Apa yang harus kita lihat? Ya, kita lihat di reviewnya, betul kan? Kita lihat ratingnya, bintangnya. Oh bintangnya nih bagus nih 5 nih. Oh yang beli banyak nih. Ya kan? Oh reviewnya bagus-bagus nih. Ya itu yang harus kita lihat. Ya. Jadi pada waktu kita mau membeli sesuatu, ya kita melihat hal itu. Ya kita harus percaya dulu. Nah bagaimana kita melihat Allah sebagai pemberi janji saat ini? Apakah kita percaya sama Tuhan yang telah berjanji? Banyak janji-janji Tuhan ada dalam Alkitab. Tapi apakah kita percaya bahwa Allah akan menempati semua janji-janjinya? Kalau kita lihat kisah Abraham ya di Kejadian 15. Saya akan bacakan cuma ayat 1 sampai dengan 6. Ini dikatakan perikope perjanjian Allah dengan Abraham. Janji tentang keturunannya. Ya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti akan menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika kau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ya, kalau kita melihat kisah tentang Abraham, ya, apakah itu digenapi oleh Tuhan? Digenapi. Ya, keturunannya bagai bintang. Ya, Tuhan ajak keluar kasih lihat, coba hitung, bisa hitung nggak? Ya benar-benar nggak bisa dihitung. Ya, tapi apa? Di sini dikatakan dia langsung berespon Abrahamnya. Dia langsung percaya. Oh ya saya percaya nih kalau pemberi janjinya ini nih saya percaya nih. Pasti dia akan genapin. Dalam perjalanannya mudah nggak? Nggak mudah. Pada waktu Abraham suruh mempersembahkan Ishak, apa yang terjadi? Ya, kalau dia beresponnya lain lagi, enggak Tuhan, oh ini kata Tuhan kan ini loh yang udah diberikan. Ini loh memang terakhir ini adalah Ishak, tinggal Ishak ini loh yang akan meneruskan keturunan saya. Ini aja baru kelihatan satu yang nongol, ya kan? Katanya seperti bintang, ya. Bintang nggak bisa dihitung, ini cuma satu. Gitu loh. Terus disuruh persembahkan lagi. Ya. Kalau dia tidak mau memberikannya itu, apa yang terjadi? Tuhan menggenapi keturunan Abraham begitu banyak, tetap menggenapi, tetapi jadi delay. Ya, bisa jadi delay. Ya, bisa jadi hal itu bisa jadi delay. Ya. Tapi pada waktu itu, pada waktu perjalanannya dia tetap percaya si Abraham ini. Ya tetap dia mempersembahkan Ishak. Di sini kalau kita lihat inilah perjanjian antara Allah dengan Abraham. Di ayat, sebentar. Di ayat yang ke-18, pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Katmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgaris, dan orang Yebus itu. Ya, jadi pada waktu itu setelah Abraham benar-benar percaya bahwa perjanjian itulah baru dimeteraikan. Sama seperti kita, pada waktu kita mau beli sesuatu, mau beli rumah, ya kan, pada waktu kita tanda tangan itulah bahwa perjanjian itu baru namanya sah. Perjanjian itu kan berlanjut.
Berlanjut dengan apa yang tadi, jika kedua belah pihak menjalankan kewajibannya. Ya. Bagaimana dengan Tuhan? Ya. Di dalam Alkitab ada perjanjian garam Bapak Ibu. Kita lihat Bilangan 18 ayat 19. Bilangan 18 ayat 19. Ya. Segala persembahan khusus, yaitu persembahan kudus yang dipersembahkan oleh orang Israel kepada Tuhan, aku berikan kepadamu dan kepada anakmu laki-laki dan perempuan, bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya, itulah suatu perjanjian garam untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan bagimu serta bagi keturunanmu. Jadi kalau saya googling gitu tentang perjanjian garam, ya perjanjian garam merupakan perjanjian yang abadi. Jadi ada perjanjian garam dituliskan itu pada waktu buat Harun dan suku Lewi, ya, dan juga kepada keturunannya Daud. Bukan suatu perjanjian yang abadi di mana Tuhan sendiri yang memberi jaminan, ya, ketika perjanjian itu ditaati. Perjanjian ini mempunyai nilai kekal dan tidak berubah sampai kapanpun. Ya, jadi luar biasa banget tuh, ya. Kalau Tuhan berjanji, Dia sendiri adalah jaminannya. Ya, tadi kalau kita lihat di Korintus, ya kan, Tuhan memberikan jaminannya, Roh Kudusnya kepada kita untuk hidup dalam hidup kita. Ya. Jadi si pemberi janji itu bukan hanya memberi janji, ya, kredibilitasnya sangat oke, ya, kita bisa percaya, ya, ada bukti-bukti nyata, ya, bahkan ada bukti nyata dalam setiap kehidupan kita. Tuhan menolong kita, keberadaan kita saat ini karena apa? Karena kasih Tuhan buat setiap kita, bukan karena kebenaran hidup kita, ya, tetapi karena begitu Tuhan kasih kepada kita. Ya, itulah bukti bahwa si pemberi janji Tuhan itu memang luar biasa. Ya, nggak usah dilakukan lagi. Ya kan, kalau kita beli rumah bisa percaya, bisa tidak, bisa percaya, bisa tidak. Ya, jangan seperti itu. Misalnya kita waktu beli online ada yang review 1 bintangnya, kita langsung nggak percaya. Padahal di situ bintangnya lebih banyak yang 5. Sama seperti kehidupan kita loh. Kadang kita nggak percaya sama Tuhan. Ya, padahal Tuhan udah berikan bintang 5, ya, udah memberikan semuanya kepada kita. Tapi kadang-kadang karena kita ngelihat 1 nih, aduh jawaban doa saya kok belum dijawab nih Tuhan yang ini nih. Langsung kita nggak percaya. Ada kredibilitasnya payah. Ya, bisa ngomong begitu mungkin kita. Ada yang review 1 aja, langsung kita melihat, aduh jangan deh, nggak jadi lagi deh, nggak jadi beli lagi deh. Jangan deh, jangan-jangan nih firman Tuhan ini nih, janji Tuhan yang di dalam firman Tuhan ini nih, nggak berlaku buat saya nih. Ya, nggak akan saya dapat nih. Respon kita jadi seperti itu. Akhirnya apa? Kalau kita lagi beli online, kita nggak jadi beli. Dapat nggak barang itu? Nggak dapat Bapak Ibu. Ya, itu nggak akan dapat. Ya. Jadi kalau kita lihat juga, semua Tuhan udah sediakan untuk setiap kita. Daud juga berkata dalam Mazmur 12 ayat 7, dikatakan, Mazmur 12 ayat 7, Daud berkata, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Ya. Jadi kalau kita lihat firman Tuhan banyak sekali, ya, tentang janji Tuhan. Ya. Daud juga berkata janji Tuhan murni. Dia dalam Mazmur 119 juga ada, ya. Kita lihat Mazmur 119. Mazmur 119 ayat ke-140. Dikatakan sini, janjimu sangat teruji dan hambamu mencintainya. Ya. Jadi luar biasa, kalau Tuhan sudah berjanji, Dia pasti menepati janjinya. Ya. Dan Dia sendiri sebagai jaminannya, ya, untuk supaya kita menerima janji-janji Tuhan. Ya. Jaminannya pada waktu kita manusia jatuh ke dalam dosa, ya, janji itu kita terima pada waktu Tuhan datang ke dalam dunia, yang menebus setiap dosa kita, yang memerdekakan kita, ya, sehingga kita memiliki hubungan kembali yang erat dengan Tuhan. Ya. Janji itu ada suatu ikatan tadi kalau kita lihat. Ikatan itu kita udah jadi satu kesatuan, jadi bonding. Ya, itu yang kita perlukan. Kita harus jadi kesatuan dengan Tuhan sebagai pemberi janjinya. Ya, kita nggak bisa meninggalkan si pemberi janjinya.
Ya kan kalau satu saat dia memberikan hal itu, misalnya jatuh temponya ini tadi akan keluar ini, rumah ini akan diberikan, kitanya nggak ada gimana? Ya, kita harus tetap ada, ya kan? Ya orang developernya tadi tetap ada, kitanya kan belum tentu ada, ya kan? Kitanya belum tentu ingat, mungkin kita lupa. Sama seperti Tuhan memberikan janji-janjinya kepada kita, ya kan? Tapi kalau kita tidak tinggal sama-sama Tuhan, kita tidak selalu dekat sama Tuhan, ya pada waktu Tuhan mau berikan kitanya nggak ada, ya. Nggak ada kenapa? Kita ini ninggalin Tuhan, bukan Tuhan yang ninggalin kita loh. Ya kitanya ninggalin Tuhan. Jadi kita harus tetap stay, ya. Tuhan tidak pernah lalai. Dikatakan di 2 Petrus 3:9, ya. 2 Petrus 3:9 dikatakan apa di situ? 2 Petrus 3:9 dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendapi supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, Tuhan begitu sabar sama kita, padahal dia memberi janji buat kita. Ya. Jadi kalau kita melihat kepada sisi pemberi janji yaitu Tuhan, kita nggak usah lagi meragukan Tuhan pasti menepati janjinya. Ya, kita udah lihat banyak sekali contoh-contoh. Ya, kita udah lihat bahwa Tuhan menggenapi janji kepada Abraham, kepada Daud, kepada keturunannya semuanya. Ya, banyak, dan Tuhan juga udah menyertai janji-janjinya kepada setiap kita. Terkadang kitanya lupa. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan pihak penerima janji atau kita? Ya, kayak balik lagi tadi. Kalau kita mau beli rumah, ya. Ya mau beli sesuatu deh, jangan rumah mulu ya gitu ya misalnya. Ya pokoknya mau beli rumah. Karena catatannya di sini seperti itu. Ntar kalau saya ganti saya mikir lagi, ya kan. Ya, kalau kita mau beli rumah, ya kan, pasti si developer memberi janji-janji, betul ya. Kita yang penerima janjinya itu juga punya kewajiban pasti kan ya untuk bayar. Bayar DP, bayar cicilannya berapa, mau kredit di bank apa, ya kan. Nah, si developer juga nggak begitu saja menerima kita. Betul? Developer juga melihat kita, nih orang mampu nggak nih, ya kan. Jangan-jangan cuma iya-iya aja. Gitu kan, begitu besok habis dikasih, oh ya bayar 5 juta nempatin. Ya besoknya bayar 5 juta terus kagak nempatin terus nggak nyicil. Gitu loh. Dia juga harus ngecek. Ya, kalau kita saat itu saya beli rumah misalnya, dia akan cek. Oh, pendapatannya berapa? Sampai BI checking, punya nggak masalah keuangan? Ya, ada nggak catatan track record jelek di BI? Ya, jadi nggak gampang loh. Pada waktu kita mau menerima janji, sesuatu janji, ya kita juga harus melakukan kewajiban kita. Dia akan checking semuanya. Nah, berbeda dengan kita. Ya, kalau kita dikatakan di sini apa? Di Roma 8 ayat 17. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, ini luar biasanya Bapak Ibu kalau kita anak-anak Tuhan, ya penerima janji, auto approve. Ya, langsung auto approve. Tuhan nggak ngecek-ngecek lagi loh. Ya nggak ada BI checking ya kan, nggak ada. Aduh, nih BI checking dulu nih, Tuhan checking dulu nih. Si Udi banyak kesalahannya nih. Aduh, jangan deh, gitu ya. Nggak seperti itu. Ya, tetapi auto approve. Karena apa? Kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah ahli waris. Ya. Kalau ahli waris pasti akan menerima. Ya. Kalau kita lihat lagi, bahkan menerima janji-janji yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Ya. Menderita bukan misalnya kita harus disalib seperti Kristus, bukan. Ya kan? Itu loh. Tapi di situ kata-katanya loh yang menarik itu adalah jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ya kan? Kalau kata-kata atasnya enak ya. Kalau kita ngedengar kata-kata atasnya, ya dan jika kita adalah anak, ya kan, maka kita juga adalah ahli waris. Waduh, ahli waris nih. Berapa kekayaan Tuhan nih kalau kita hitung? Ya luar biasa banget nih. Ahli waris loh. Ya. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Apalagi ditegaskan di situ di ayat. Orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah.
Ya kan, nggak usah ada BI checking, nggak usah dicek macam-macam, nggak usah diliatin apapun juga, tetapi langsung auto approve, langsung fast track. Kalau kita masuk Dufan tuh ya nggak usah ngantri, ya kan, enak bener tuh kalau seperti itu ya. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, ya, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Menderita dengan Kristus yaitu melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Saya juga melihat di sini, ini menderita ya, kok menderita sama Tuhan ya? Gitu loh. Ya terkadang kita seperti orang bodoh karena apa yang dinilai dunia dan dinilai firman Tuhan berbeda Bapak Ibu. Kalau orang digunjingin, ya dipojokkan, disalahin, ya kan padahal dia tidak melakukannya. Sama loh, itu menderita sama seperti Kristus loh. Kristus melakukan apa yang dituduhkan kepada dia nggak pada waktu dia disalibkan? Tidak sama sekali. Jadi kalau kita mengalami hal itu, ya kan kita melihat, ya Tuhan aja seperti itu loh, ya menderitanya. Mungkin kita baru diomongin orang aja, gitu loh. Kita diomongin yang benar, ya kan. Apalagi omongan itu disebar-sebarin, misalnya digosipkan. Ya mungkin kita mengalami hal yang sama, saya juga mengalami hal itu. Tapi cuman saya kembali lagi Tuhan ingatkan kepada saya. Ya, waktu dulu saya misalnya mati disalib, ya kan, saya juga nggak membela diri, nggak buka mulut apapun juga. Ya, nggak buka mulut apapun juga, ya udah. Kan? Itulah suatu hal. Ya, pada waktu misalnya orang-orang berkelimpahan, tapi dengan mendapatkan dengan cara yang tidak benar, ya kan? Kalau kita melihat, buset enak benar itu orang ya, gitu loh. Ya. Tapi kita memilih apa? Kita memilih untuk kita berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Rasanya menderita nggak? Ya mungkin menderita ya ngeliat orang, kok enak banget dia. Atau misalnya kita lagi sekolah online nih ya, gitu loh. Wah nilainya sekarang bagus-bagus semuanya. KKM bisa naik 90 kali nanti sekolahan itu. Ya, nilai bagus-bagus semuanya. Ya, jawabannya benar semuanya. Ya, kenapa? Mungkin nyontek, ya kan? Nah, pada waktu orang-orang lain nyontek, ya kan? Kita nggak nyontek, menderita nggak kita? Ya menderita lah, kita belajar sampai pagi capek-capek, lo enak cuma buka buku di samping, gitu ya. Saya juga merasakan itu loh. Saya juga cerita waktu itu sama Rika. Waktu saya sekolah S1, saya kerjaannya nyontek. Nggak anak saya kan ya. Saya kerjaannya nyontek. Waduh, ampun deh. Ya kan, saya SMP juga nyontek, ya kan, the king of nyontek kali saya mungkin ya, karena bukan nyontek terus-terusan bukan, tapi memang berani sekali, ya. Mau itu guru, mau saya dipindahin ke depan di depan guru, saya masih bisa nyontek buka buku, coba, ya, masih bisa nyontek. Ujian itu kayak begini nih, ujian dikasih jarak-jarak gitu ya, saya masih bisa nyontek, gitu loh, ya. Padahal tuh guru killer. Teman saya sampai ngomong gini, lu sih nekat banget tuh Yud katanya. Itu kalau ketahuan lu nilai 0, ketahuan nggak saya bilang ya kan? Enggak kan saya bilang gitu. Bukti nyata itu. Lu ketahuan nggak? Enggak. Nah, itu dia. Ya, tapi saya nggak mau ikut menderita bersama dengan Tuhan, ya kan? Ya. Sehingga atasnya nggak dapet tuh pada waktu itu, ya nilai-nilai saya itu ya biasalah pas-pas aja lah ya. Ya pas salon pas lah ya, pas C, ya pas lulus gitu kan, ya, seperti itu ya, nggak perfect. Tapi waktu saya sekolah S2 ya kan, saya berubah kan, saya benar-benar belajar, saya benar-benar ya kadang-kadang open book ya, saya benar-benar lihat gitu loh. Nah saya yang dicontekin, rasanya nggak enak ya, baru nulis udah, Yud, mau sekian, gua aja belum nulis gitu ya. Makanya kadang-kadang itu yang saya rasakan, itu saya waktu itu saya review gini ya, kemarin saya ngomong mereka, iya juga ya, pada waktu saya dulu mungkin S1, saya sering begitu loh, woi nomor 5 cepetan ya, hajar nih ya kan, gitu loh, cepet, udah kelar itu kalau nggak dikasih gue keluar deh, lu pelit banget lu tau gak lu jangan pelit-pelit lu, ya kan gitu loh, malah kita yang galak gitu loh, yang mau minta yang galak, ya kan, seperti itu. Tapi waktu saya S2 semuanya gitu loh, ya mereka udah pada kerja ya. Pada bawa buku, boleh open book nih. Semua ditumpukin di meja saya bukunya. Semua, nih yang si dosen bilang nih bahannya dari sini, ini bukunya, ini bukunya. Saya ngerjain.
ngerjain, begitu udah kelas 1, itu nggak tahu kertas saya sampai di mana. Gitu loh. Sampai jadi pada waktu pas ngumpulin, saya nyari, kertas gua di mana? Oh di sini, bentar, yang halaman 2 mana gitu, nyari satu-satu. Ya kan? Itu di situ saya kesel loh, bener loh, saya kesel, saya mau rasain. Ya Tuhan cuma ngomong waktu itu, kalau lu kesel dulu lu kayak begitu bikin kesel orang enggak? Sama bikin kesel orang. Ya, jadi kembali kepada firman Tuhan, yaitu hanya intermezzo. Ya. Jadi pada waktu kita sudah auto approve, ya kan kita harus menjalankan menderita bersama-sama dengan Dia. Ya, di sini Tuhan katakan apa adanya nih, menderita ya. Ya, menderita, bukan senang Tuhan katakan kan. Tapi di situ juga katakan supaya kita dipermuliakan juga bersama-sama dengan Dia. Ya kan, jadi Tuhan memang luar biasa ya. Dia enggak bikin janji dulu, lu dipermuliakan dulu ya kan. Tapi ternyata hasilnya menderita, tidak. Tetapi menderita dan hasilnya dipermuliakan. Itulah janji Tuhan buat setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin, belum selesai Bapak Ibu ya kan. Ya kalau udah amin kan biasanya wah amin ya kan gitu loh. Belum, masih 7 lembar lagi. Enggak. Hah? Ya, jadi itulah ya. Jadi kalau misalnya kita sangat yakin bahwa janji Tuhan akan digenapi buat setiap kehidupan kita. Ya, dari penerima janjinya adalah kita harus menderita bersama-sama dengan Dia. Sehingga kita akan dipermuliakan juga bersama-sama dengan Dia. Ya, Tuhan tidak katakan kamu harus menderita. Tapi ada tulisannya dengan Dia, bersama dengan Dia. Karena apa? Dia akan memberi kekuatan buat setiap kita. Ingat itu loh Bapak Ibu. Tuhan nggak lepas loh. Makanya tadi saya bilang dalam perjanjian ada satu ikatan. Dan kita menjadi satu kesatuan dengan yang memberi janji tersebut. Ya. Mungkin kalau kita dengan developer bisa ninggalin kita. Ya kan, satu-satu yang nggak bisa janji nggak bisa ditepatin, atau kita ada janji dengan orang deh, orang mau janjiin berikan mobil buat kita, tapi pada orang itu tidak bisa menepati, dia bisa hilang daripada kita, ya kan. Tapi kalau Tuhan enggak, ya Tuhan dikatakan menderita bersama-sama dengan Dia, ada Dianya loh, ada Tuhannya loh, ya bukan bilang lo menderita, ya kan gitu loh, waduh kesian bener, tapi disitu menderita bersama-sama dengan Dia. Kan? Supaya apa juga? Supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia juga, bukan untuk kitanya sendiri. Ya kan, tetapi pada waktu kita menerima janji Tuhan, kita dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan, sehingga apa? Sehingga kemuliaan Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita. Kita menjadi kesaksian hidup buat setiap orang lain. Bahwa si Hengki menerima janji Tuhan, si Yudi menerima janji Tuhan. Ya kan, siapapun menerima janji Tuhan, itu akan dipermuliakan. Orang lain akan melihat bahwa inilah anak-anak Tuhan yang menerima janji-janji Tuhan. Karena hidupnya berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Menjadi satu dengan Tuhan. Pada waktu kita menerima janji Tuhan bukan untuk kita aja. Ya kan? Tapi untuk mempermuliakan Tuhan. Jadi kita lihat lagi apa yang harus kita lakukan untuk kita menerima janji Tuhan. Kita buka Yakobus Bapak Ibu. Yakobus 1 ayat 6 sampai dengan 8. Saya akan bacakan. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Apa yang harus kita lakukan untuk kita dapat menerima janji Tuhan tersebut? Sini dikatakan apa? Hendaklah ia meminta dengan iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Percaya. Kita beriman kepada Tuhan. Kita udah lihat kredibilitas Tuhan yang luar biasa. Dia pasti menepati janji karena di dalam Dia hanya ada Ia. Kita percaya Tuhan tidak pernah lalai mendapat janji kepada setiap kita. Ya, dan Tuhan adalah jaminan atas setiap janji-janjinya untuk setiap anak-anaknya. Ya, saya kasih ilustrasi. Ya. Misalnya saat kemarin ini kita lagi nonton nih ya, di streaming, live streaming, pertandingan badminton Olimpiade di Jepang kemarin, betul ya?
Wah, pertandingan badminton kita lagi nonton nih, ya kan. Wah, live streaming. Langsung ya nonton walaupun kita nggak nonton di Jepangnya tapi lewat lewat handphone misalnya. Lagi kita nonton nih, tiba-tiba berhenti nih. Buffering. Ya kan. Terus nyala lagi, terus buffering lagi. Terus putus. Ya kan? Salahnya salah di mana? Salah sinyalnya kita, betul nggak? Pertandingannya masih jalan ya di sana? Ya masih jalan. Ya jadi kita pas pada waktu kita terhenti nih mati nih kita lagi liatin nonton gini. Wah lagi demukul begini, tiba-tiba hilang. Wih, aduh berhenti tuh pertandingannya. Di sana di Jepang. Ya kan di stop. Enggak Bapak Ibu. Pertandingan tetap berjalan. Sinyalnya kita yang jelek. Ya. Mau iklan nggak? Pakai provider mana? Enggak lah. Sinyalnya kita yang jelek. Ya. Bukan salah pertandingannya sih tetap berjalan. Di sana tetap berjalan sampai dia berakhir kita masih jelek nih sinyalnya nih nggak dapat apa-apa. Kita nggak bisa nonton. Yang di sana sih live tetap main dia, tetap main. Ya kan nanti tinggal lihat udah kelar gitu. Udah lama nih besok baru lihat. Oh ternyata Indonesia menang ya. Oh selamat ya. Tapi nggak nonton. Nggak dapet. Ya kan. Nggak dapet tuh momentum nontonnya nggak dapet. Ya sama. Tadi kalau kita lihat ya. Pada waktu Tuhan memberikan janjinya, dia pasti menepati janjinya. Akan berjalan nggak buat setiap kita? Akan terus berjalan. Ya kan? Tapi apa yang untuk kita memperolehnya? Kita perlu sinyal iman kita yang kuat. Ya kan? Kalau sinyalnya jelek, ombang-ambing, hilang hidup, buffering terus ya kan? Terima gak kira-kira? Nggak terima. Ya, terima tapi delay. Dapat infonya, menang Indonesia, dapat 2 hari kemudian. Mestinya kita udah tahu pada waktu itu juga loh. Ya misalnya pertandingan jam 10, kelar jam 12. Kita mesti tahu pada waktu jam 12. Betul kan? Kita terima tuh, wah Indonesia menang. Ya kita terima tuh, kayak kita terima janji Tuhan pada waktu itu juga. Tetapi karenanya ini terombang-ambing, ya kan kata firman Tuhan terombang-ambing. Ya kan sama dengan gelombang laut diombang-ambing kian kemari oleh angin. Ya, oleh kehidupan dunia, ya oleh pikiran-pikiran kita, oleh keinginan kita terombang-ambing. Ya akhirnya apa? Delay jadinya, ya sinyalnya putus. Jadi nggak taunya jam 12, tapi taunya 2 hari kemudian. Menerima nggak? Menerima, tetap menerima. Ya apa yang Tuhan janjikan pasti kita terima. Tapi kembali ada konsekuensinya. Ada konsekuensi buat setiap kita. Makanya kita harus berdiri dalam iman. Jadi jangan sampai dikatakan dari firman Tuhan, hendaklah yang meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sama sekali jangan bimbang untuk kita menerima hal itu. Ya kalau kita percaya, udah percaya kredibilitas Tuhan yang luar biasa. Ya kita udah percaya aja deh. Ya tapi percaya bukan tidak melakukan sesuatu loh. Ya, iman itu bukan tidak melakukan sesuatu. Ya, misalnya contoh pada waktu Tuhan menyembuhkan orang yang lumpuh, ya kan? Tuhan menyembuhkan orang yang lumpuh, ya kan? Tuhan katakan apa? Bangkitlah dan berjalanlah. Ya, saya kemarin pada waktu saya menyiapkan firman Tuhan, saya merenungkan seperti ini. Tuhan katakan bangkitlah berjalanlah. Ya, orang lumpuh itu kalau udah lumpuh, ya dia udah kebiasaan tuh punya dalam pikiran juga, aduh kaki gue nggak bisa jalan nih, kaki gue berat nih, ya kan? Pada waktu Tuhan bilang ini, bangkitlah dan berjalanlah. Terus si orang lumpuh bilang gini, anak gue udah gak bisa jalan dalam pikirannya kan. Kaki gue mungkin udah jadi kecil nih. Gue gak berani untuk diri nih. Kalau dia responnya seperti itu, dia gak mau bangkit, dia gak mau berdiri. Dia gak mau jalan sesuai dengan yang Tuhan perintahkan. Apa yang terjadi? Dia menerima janji itu Bapak Ibu? Tidak dia terima. Ya, tapi pada waktu orang lumpuh itu dikatakan bangkitlah berjalanlah, dia merespon. Dia bangkit, dia berjalan. Apa yang diterima? Janji Tuhan terhadap kesembuhan yang diterima. Ya. Sama seperti kita Bapak Ibu. Ya kan? Tuhan telah berjanji, Tuhan sudah mengatakan suatu hal kepada kita. Ya kita terima itu, kita respon itu dengan iman. Dan kita lakukan, ada bagian kita loh. Ya responnya itu, orang lumpuh itu dia bangkit, dia berdiri. Kalau di pikirannya masih, aduh pokoknya enggak lah. Mana mungkin sih lu cuma ngomong gitu doang loh. Boro-boro nyentuh Tuhan Yesus. Ya kan? Boro-boro disentuh. Boro-boro diketok-ketok serangan misalnya gitu ya, diketok-ketok kayak ketok magic, diketok-ketok tok gitu kakinya.
Atau diurut-urut dulu, sembuh gitu loh. Enggak, lu Tuhan Yesus cuma ngomong. Tapi bisa dipegang enggak? Tuhan Yesus juga banyak ngomong nih dalam firman Tuhan, perkataan Tuhan Yesus loh. Ya kan? Percaya kita. Bukan digenapi. Ya sama, seperti kalau tadi Tuhan katakan menderita bersama dengan Tuhan. Pada waktu kita mau hidup berkelimpahan, oh Tuhan saya gak pernah hidup berkelimpahan Tuhan. Itu dalam pikiran kita. Tapi pada waktu kita bisa makan, bisa minum, ya kan, kita bisa sehat, itulah kelimpahan buat kita. Ya. Orang nyari-nyari oksigen kemarin ngantri-ngantri, ya kan. Kita bisa ngirup oksigen dengan gratis. Itu kelimpahan buat kita. Ya pada waktu orang mau kelimpahan, ya kan. Tuhan maka katakan orang kaya masuk dalam kerajaan Allah, ya kan. Disuruh menjual semuanya, disuruh memberi, ya kan. Padahal dia kelimpahan loh, dia tidak melakukan itu. Ya pada waktu kita mau memberi sesuatu, kita mau hidup dalam kelimpahan, hiduplah sebagai orang yang berkelimpahan. Bukan sok-sokan loh ya. Bagi orang berkelimpahan seperti apa? Perpuluhan bayar, persembahan berikan, ya, menolong orang lain. Itu kelimpahan. Ya. Kelimpahan bukan tunggu, oh iya nih kalau gue cukup nih, gue hitung-hitung dulu nih. Ya kan? Nih, kalau gaji gue 10 juta. Nih, uang makan, uang ini, uang ini, uang ini, uang ini. Wah ada nih sisa nih, 500.000. Baru kita mau memberi. Apakah kita bilang kelimpahan? Tidak. Ya kan? Karena pada waktu kita ngecek lagi nih kalkulator. Salah kalkulatornya, bukan 500. Ada lagi kebutuhan buat sayanya. 200.000. Salah lagi. Kok jadi minus? Itu adalah pikiran kita yang membuat seperti itu. Ya Tuhan tidak memberikan kita tidak hidup dalam kelimpahan. Tetapi kadang-kadang kita yang mengotakkan pikiran kita. Kita yang membangun tembok itu sendiri buat kehidupan kita. Ya. Tuhan katakan semua Tuhan berikan kesehatan. Kadang-kadang kita mengotak-ngotakkan. Ya. Gaya hidup kita juga gak benar kadang-kadang. Makannya semua dimakanin. Ya kan, bukan plastik ya, maksudnya semua lah yang berlemak-lemak gitu kan. Ya boleh, tapi cuma kan ada takarannya kan, kalau disikat semua kan, gitu loh. Bukan karnivora lagi, itu omnivora itu ya kan, gitu loh. Semua disikat, ya kan, enggak juga. Ya, nggak mau olahraga, ya kan, gitu loh. Kalau sakit nggak mau minum obat, iklan ini saya nih. Tak saya kagak jualan kalau begitu, ya, ya. Harus Bapak Ibu, ya kan. Ya kalau sakit harus minum obat, betul lah. Gitu loh. Kalau kita nggak minum obat gimana caranya? Gitu loh. Ya tetap beriman, tetapi ada satu hal yang harus kita lakukan juga gitu loh. Itulah kadang pikiran kita, mindset kita itu ya. Makanya tadi Paulus berkata, bukan pikiran duniawi, mengikuti keinginannya dia sendiri, tetapi murni dari apa? Dari Tuhan. Makanya ubah pikiran kita sama dengan pikiran Kristus, si pemberi janji buat setiap kita. Ya. Jangan sampai kita memikirkan, aduh enggak deh, kayaknya itu bukan buat saya Tuhan. Oh saya gak pernah nerima itu, enggak kok. Semuanya udah diberikan kepada kita. Respon iman kita, sinyalnya yang ditingkatin Bapak Ibu. Sinyal iman percayanya yang ditingkatin. Ya. Kalau udah tahu MBPS-nya kurang ya tambahin MBPS-nya. Ya, kuotanya udah kurang, kuotanya ditambahin. Ya kan kalau enggak buffering. Ya kan kalau nggak buffering siapa yang rugi? Kita sendiri yang rugi. Ya, harusnya itu udah kita terima nih, jadi delay. Ya. Jadi mari deh sekarang kita percaya banget deh bahwa janji Tuhan itu digenapi. Ya kan? Tapi tadi kembali konsekuensinya adalah kita menderita bersama-sama dengan Tuhan, dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Ya kan? Pada waktu Tuhan berjanji kepada Abraham untuk keturunannya, ya diberkati oleh Tuhan, menempati tanah yang Tuhan janjikan. Ya kan? Abraham punya anak siapa? Ishak. Ishak berjalan oke-oke aja misalnya gitu kan. Pada waktu anaknya Esau dan Yakub, apa yang dilakukan oleh Yakub? Menipu kakaknya, betul ya? Menipu mertuanya, ya kan? Tapi janji Tuhan tetap berlaku nggak? Berlaku nggak? Berlaku. Ya, tapi Tuhan membenarkan Yakubnya. Ya, dia mengadakan rekonsiliasi dengan Esau, ya kan, melakukan perjanjian dengan Laban kalau kita baca sama-sama ya. Ya. Tuhan membenarkan ya jalannya untuk orang itu benar-benar
menerima janji Tuhan. Jadi kalau kita lagi dibenerin sama Tuhan nih, Tuhan maunya adalah kita lagi mau menerima janji Tuhan. Ya, jangan berontak. Respon itu dengan iman, respon itu dengan percaya bahwa saya akan terima itu Tuhan. Kan? Kesembuhan kita akan terima. Ya. Kelimpahan kita akan terima. Ya. Kesehatan kita akan terima, semua kita akan terima. Ya. Kalau kita lagi dibenerin sama Tuhan, ikutin. Ya. Tuhan tujuannya cuma mau kok satu kok, dia mau ngasih sebetulnya kepada kita. Semua yang udah dijanjikan dia mau kasih kepada kita. Ya. Tapi kembali lagi, kita mau merespon atau enggak. Seperti orang lumpuh tadi, bangkit berjalanlah. Orang yang hidup dalam kelimpahan, dia mau memberi. Kan? Jangan dengan pikiran kita. Makanya pikiran kita harus dipenuhi dengan pikiran Kristus. Sehingga kita menjadi satu dengan Kristus. Sehingga kita tahu janji-janji Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita. Ya. Jadi iman adalah respon atau tindakan yang kita lakukan. Karena kita mempercayai janji Tuhan. Jadi kita perlu tahu dulu apa janji Tuhan. Ya kita perlu tahu dulu janji Tuhan apa kan. Ya kalau kita nggak tahu janji Tuhan, makanya baca Alkitab. Ya kan? Renungkan firman Tuhan. Banyak sekali janji Tuhan buat setiap hidup kita. Ya kita pegang itu. Ya karena kita udah auto approve. Ya Tuhan udah pasti berikan kepada setiap kita. Sebagai anak-anaknya. Ya. Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Ya. Yang lalai biasanya adalah kita. Pada waktu kita keinginan kita tidak tercapai, kita mengatakan Tuhan, kok Tuhan seperti itu? Ya, kok Tuhan janjiin saya kan kesehatan, kesembuhan, kok saya sakit Tuhan? Kan? Respon dengan iman Bapak Ibu, ya tetap berobat, ya tetap kontrol, tetap jaga pola hidup. Ada hal-hal yang harus kita lakukan, ya semua itu harus kita lakukan. Tapi yang pertama adalah kuatkan sinyal iman kita. Ya. Terus kita percaya, terus kita berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Dan kita pasti akan menerima setiap janji-janji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya undang Bapak Ibu berdiri, kita mau berdoa. Tadi apa tadi? Amin Tuhan. Amin Tuhan. Di dalam hidupku kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan
Rajaku. Sungguh Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan, punya Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Punya Allah yang berjanji Tuhan, dan Kau adalah sebagai jaminannya terhadap janji-janji-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, setiap janji-Mu adalah ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, dan kami percaya Tuhan, Kau terus membawa kami untuk kami berjalan dalam rencana-Mu Tuhan. Sehingga kami ahli-ahli waris yang menerima janji-janji Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sungguh percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami merespon Tuhan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Bahwa kami menerima janji-janji yang daripada-Mu Tuhan. Janji kesehatan untuk setiap kami Tuhan. Tubuh kami yang sehat, yang kuat, yang diberkati oleh Engkau Tuhan. Janji kesembuhan untuk setiap kami Tuhan. Karena bilu-bilu darah-Mu telah menyembuhkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Janji kelimpahan buat setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan berkat-Mu untuk setiap kami dan keturunan kami Tuhan. Untuk kami terus diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkat hikmat marifat yang daripada-Mu Tuhan. Kami terima itu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkat umur panjang yang lebih kepada setiap kami Tuhan. Kami terima itu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terus Tuhan, bahwa kami terus berpegang Tuhan. Bahwa kami terus hanya memandang kepada-Mu Tuhan. Terus Tuhan, terus Tuhan. Kiralabaya sikiralamaya nanamaya sikiralalalalalala. Inatakadabaya sikiralabaya takadadadadada. Biar kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Unatakadabaya sikiralabaya takadadadadadada. Amin Tuhan. Kuralabaya takadadadadada. Biar setiap kami mau bersyukur Tuhan. Kuralabaya takadabaya sed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 deep. Oh kuralabaya sikiralamaya takadabaya sikiralamaya takadabaya sikiralamaya takadadadadada. Amin Tuhan. Bukanlah jawaban Tuhan. Yes Tuhan. Yes kiralamaya takadabaya sikiralamaya takadadadada. Amin Tuhan. Kami terima setiap jawaban daripada-Mu Tuhan. Amin. Amin Tuhan. Amin. Apapun masalahan kami Tuhan, apapun kendala kami Tuhan, kami terima jawaban daripada-Mu Tuhan. Yes Tuhan, karena kami tahu Tuhan Kau selalu menepati janji-janji-Mu pada setiap anak-anak-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes, kami terima Tuhan. Kiralabaya takadadadadada sikiralamaya takad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 a. Uralabaya sikiralamaya takad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 a. Amin Tuhan. Amin. Amin. Kiralabaya sikiralamaya takadadadadada. Kau tidak pernah berubah Tuhan. Dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya Tuhan. Yes Tuhan. Kiralabaya takadadadadada sikiralalalalalala. Amin Tuhan. Yes Tuhan.